Oke, jumpa lagi dengan kita di acara pemuritan anak. Hari ini kita sampai di Rut 1, Naomi dan Rut. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan guys. Naomi dan Rut. Di sebuah negeri terjadi kelaparan, makanan tidak cukup. Seorang laki-laki bersama istri dan kedua anaknya meninggalkan negeri itu dan pergi ke Moab. Keluarga Naomi tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Suami Naomi meninggal. Kedua putranya pun juga meninggal. Tuhan kembali mencukupkan makanan. Saat perjalanan pulang ke Yehuda, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Kalian berdua, kembalilah kepada orang tua kalian. Carilah suami lagi." Lalu Orpa mencium ibu mertuanya dan mengucapkan perpisahan. Namun Rut merangkulnya. Rut berkata, "Jangan menyuruhku meninggalkanmu. Kemana kau pergi, aku akan pergi. Di mana kau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku." Naomi pun kembali ke Moab. Rut menantunya ikut bersamanya. Oke. Seperti biasa kita akan memulainya dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Rut ini kamu tahu siapa? Nggak pernah diajarin sekolah. Rut ini nenek moyangnya Yesus. Gitu. Nanti dia melahirkan. Ya, kita lihat di ayat di Rut 4. Ya. Dia melahirkan Obed. Obed itu melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud, Raja Daud. Ya, jadi ini nenek moyangnya Yesus. Nanti dari itu keturunan dari Daud, nanti Maria, terus Yesus. Ya. Jadi ini termasuk tokoh penting dalam Alkitab. Kita lihat ya. Naomi ini menantunya dari keturunan Yehuda. Ya. Bethlehem Yehuda, ya kan? Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya, kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata, Bethlehem Yehuda, kampungnya Daud. Dan setelah mereka sampai di Moab, diamlah mereka di sana. Ya, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Kenapa kok Israel bisa ada kelaparan?
Padahal Tuhan bilang Israel itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi kok bisa ada kelaparan? Ya jelas. Kita tahu, kita kemarin sudah belajar bahwa orang Israel itu jatuh bangun, hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, minta ampun, diampuni. Nanti jatuh lagi dalam dosa, minta ampun, diampuni. Jatuh lagi dalam dosa, minta ampun, diampuni lagi. Tuhan pernah bilang di Ulangan 11 misalnya, Ulangan 11 ayat 13 sampai 17. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, hingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padamu untuk hewan, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jadi kalau orang Israel taat, ya, mengasihi Tuhan, beribadah dengan segenap hati, mereka akan diberkati. Janji Tuhan seperti itu. Ingat waktu itu kan kita pernah belajar di Kejadian 24 bahwa Tuhan menyatakan kasihnya dengan berkat jasmani kalau di Perjanjian Lama. Ya, selalu dia menyatakan kasihnya ke umatnya tuh di Perjanjian Lama tuh dengan berkat jasmani. Di Perjanjian Baru dia baru menyatakan kasihnya dengan mengutus satu-satunya anaknya dia kasih untuk mati bagi kita. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, di tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, kalau mereka menyembah berhala, mereka nggak taat, Tuhan akan menahan hujan sehingga tanah tidak mengeluarkan hasil, makanya bisa kelaparan. Ya, jadi karena dosa, sekali lagi dosa itu mendatangkan penderitaan, ya, kelaparan karena dosa. Terus bisa juga karena tapi ada rencana Tuhan yang lain gitu. Waktu Israel kelaparan, mereka pergi ke Moab. Moab ini orangnya nggak ada yang kenal Tuhan. Ini daerah lain, bukan Israel. Mungkin tetangganya Israel. Mereka nggak kenal Tuhan. Jadi dulu tuh di zaman dulu, zaman purbakala dulu, itu setiap lokasi itu ada Tuhannya sendiri-sendiri. Nanti di Moab itu siapa? Kamos, nanti di sini Baal, nanti di ini. Nah, kalau Tuhan itu dikenal di Israel. Tapi orang Israel percaya bahwa Tuhan itu yang disebut kemarin di Amon Musa, mengenalkan diri di 4 huruf suci. Orang Israel itu percaya bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Tapi adat istiadat dulu, tradisi dulu tuh, mereka percaya bahwa setiap daerah itu ada Tuhannya masing-masing. Ya. Nah, si Rut ini kan adanya di Moab. Jadi dari kelaparan ini Tuhan punya rencana lain, sama kayak Yusuf hidupnya sengsara tapi ada rencana lain yang Tuhan mau bikin. Ini juga mereka pindah ke Moab, anak-anaknya kawin sama Rut, dan satu lagi sama si Orpa, ya kan? Terus kemudian gak lama suaminya meninggal. Terus gak lama kedua putranya juga meninggal. Mereka tinggal di situ sudah nih, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama Orpa, yang kedua Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, mungkin sudah kelamaan tinggal di situ. Ya, si Naomi ini sama anak-anaknya mungkin sudah betah, mungkin mereka lupa bahwa mereka punya tanah milik mereka tuh di Israel. Mungkin mereka sudah keenakan tinggal di Moab. Kan akhirnya meninggal kedua anaknya. Tuhan merencanakan
kedua anak mereka ini meninggal, suami meninggal, jadi mereka tinggal bertiga, Naomi, Ruth, dan Pak. Orpa. Apa? Apa? Ya, Naomi, Orpa, dan Ruth. Ya. Nah, si Naomi ini orangnya lumayan setia, ya. Walaupun dia di negeri Moab. Moab itu ada dewanya sendiri, dewa Kamos kalau nggak salah. Tapi si Naomi ini tetap setia, tetap nyebut nama Tuhan. Tuh. Ya. Nih. Nih, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan pada mereka nih. Si Naomi dengar nih kalau Israel sudah mulai balik kembali. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggal itu bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya." Jadi menantunya disuruh pulang. Udah, kamu jangan ikut aku ke Israel. Ya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepada kamu. Nah, Naomi ini masih setia sama Tuhan walaupun dia bukan di Israel. Dia nggak pernah pindah agama. Tapi si Orpa sama si Ruth ini pasti waktu mereka kawin sama anaknya Naomi, mereka pasti sudah pindah agama ke Yahudi. Sudah diyahudikan ini pasti berdua. Ngikut suami. Betul nggak? Nah, si Naomi tipe orang yang setia walaupun dia di negeri yang berhala, dia tetap setia sama Tuhan, tetap nyebut nama Tuhan. Ya, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dan suara keras. Dan berkata kepada mereka, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Selama mereka mau ikut. Ini si Naomi kan ngasih saran nih. Aku ini sudah tua, mau balik ke bangsaku. Kamu balik saja ke rumah ibumu di Moab ini, gitu loh. Ngerti nggak? Nah, akhirnya si Orpa setuju. Gimana ya? Nah, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Ya, disuruh balik. Kemungkinan si Orpa ini ya dia kembali ke dewanya yang lama. Dan karena kan suami sudah mati, dia balik ke bangsanya, mungkin kemungkinan dia balik ke dewanya yang lama. Tapi si Ruth ini tetap setia. Ada dua perempuan yang setia. Tapi si Naomi ini dia rada salah. Kenapa dia rada salah? Kan si Orpa dan si Ruth sudah mengenal Tuhan yang benar. Loh, kenapa disuruh balik ke bangsanya? Gitu, ya kan? Untung si Ruth ini orangnya setia, si Orpa enggak. Dia balik ke bangsanya, si Ruth ini tetap. Mana? Ya, ini Orpa. Ya, ini si Orpa ini balik. Si Ruth ini setia, mengeluarkan buah yang baik. Naomi juga punya buah yang baik. Cuman dia ada cacatnya, ada salahnya, dia menyuruh si mereka ini kembali ke bangsanya yang berhala itu. Tapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Tuh, dia mendeklarasikan bahwa Allahmu ya Allahku. Jangan suruh aku balik lagi ke Allahku yang dulu. Jadi dia ini mengeluarkan buah yang baik, kesetiaan, taat. Ya, ngerti nggak? Ada buah yang baik, buah dari iman. Dia kan beriman ke Tuhan, ke 4 huruf suci. Ya.
Di mana kau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Dia menyebut nama Tuhan. Buah lagi itu, tanda lagi, bukti ketaatan dia bahwa dia hidup mati untuk Tuhan. Jadi dia ini tinggal bukan karena Naomi loh, tapi karena Tuhan. Ya, dan dia tetap ikut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalan keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Mereka masuk ke Bethlehem. Ya. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai. Nanti di Bethlehem si Ruth ketemu dengan Boas. Boas ini ada family dengan si Naomi. Lalu mereka menikah. Lahirlah si Obed, turun Daud, dan turun Yesus. Jadi Naomi mengeluarkan buah yang baik. Papi selalu ajarkan ke kamu, kekristenan hanya diselamatkan melalui iman. Gak ada yang lain, hanya melalui iman. Percaya kepada Injil, pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi iman yang sejati selalu diikuti dengan perubahan. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus bekerja melahirbarukan seseorang, ada unsur Injil, pertobatan, dan percaya. Lalu Roh Kudus itu menganugerahkan keselamatan. Bukan hanya keselamatan yang dianugerahkan waktu itu, tapi ada natur yang baru, ya kan? Karakter yang baru, karisma yang baru, hati yang baru. Bertobat itu artinya berubah. Berubah cara pikir. Jadi pikiran kamu itu menentukan segalanya. Ngerti gak? Pikiran kita ini menentukan segalanya. Kalau kita bisa belajar di sini dengan tenang, santai, karena kita berpikir di luar nggak ada apa-apa, di luar juga tenang-tenang. Tapi kalau di luar ada kerusuhan, nggak mungkin kita di sini bisa belajar dengan tenang. Pasti pikiran kita sudah kacau, semua sudah kacau. Jadi pikiran itu bisa menentukan segalanya. Dan kehidupan yang lama itu sebelum bertobat, pikiran kita tentu hidup tanpa Allah, pikiran tanpa Allah. Tapi setelah kita bertobat, itu yang dulunya kita membenci Tuhan, kita nggak percaya Yesus itu Tuhan, berubah menjadi percaya. Dan bertobat dan percaya itu harus dilakukan terus-menerus sampai kita mati. Jadi apa sih tandanya kamu sudah diselamatkan? Ya tandanya Tuhan terus bekerja di dalam kamu supaya kamu hidup terus dalam pertobatan, dan supaya kepercayaan kamu itu terus tetap kuat, gitu. Dan kamu mengeluarkan buah, karakter, keselamatan yang sejati selalu diikuti dengan perubahan. Makanya kalau papi ngomel, selalu papi menuntut, kok kamu tuh nggak ada perubahan, hati-hati kalau kamu nggak ada perubahan, berarti Tuhan belum bekerja di dalam kamu.
memang kita nggak bicara kesempurnaan. Perubahan itu orang Kristen itu dari ketidakmatangan tumbuh semakin matang, dan ujungnya nanti serupa segambar seperti Kristus. Dan keselamatan ini nggak bisa dipaksakan, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Terserah dia mau selamatin siapa sih. Walaupun sudah ada yang ditentukan, tapi tetap itu semuanya adalah terserah Tuhan. Dan buah ini sangat penting. Tapi bukan ngajarin keselamatan karena iman tanpa ditambah dengan perbuatan, enggak. Kita selamatkan tetap hanya dengan iman. Tapi iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan, menghasilkan buah yang baik. Pengakuan kita waktu Ruth mengakui Allahmu, Allahku, ya. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Waktu Ruth mengakui ini, kalau dia nggak berbuah, nggak mengeluarkan buah yang baik, yaitu kesetiaan, pengakuan dia sia-sia. Sama kita di kekristenan juga gitu. Kalau kamu mengakui Yesus itu Tuhan, itu nggak ada gunanya, guys. Ya. Ayatnya di mana? Mungkin yang nonton nanti bingung. Ayatnya di mana mengakui Tuhan itu nggak ada gunanya, mengakui Yesus Tuhan itu nggak ada gunanya. Kita baca di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan orang yang berseru Yesus itu Tuhan yang bakal masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tapi di sini Papi bukan mengajarkan keselamatan karena perbuatan atau keselamatan karena ketaatan, bukan. Melakukan kehendak Bapa di sini itu adalah buah dari keselamatan kamu. Itu adalah buah dari bukti. Melakukan kehendak Bapa adalah bukti kalau kamu sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru itu pasti bersikap seperti orang yang lahir baru. Taat, mengeluarkan buah yang baik, berubah, bertobat terus, hidup dalam pertobatan, kepercayaannya semakin kuat, semakin dalam. Orang seperti itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang menyebut iya Yesus Tuhan, iya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kebanyakan orang pakai dasar di Roma 10. Sebab jika kamu mengaku, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini orang hanya mengaku dengan mulut tok bahwa Yesus Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tapi mereka lupa dan percaya dalam hatimu. Dan ayat Roma 10 ayat 9 ini nggak bisa ditafsirkan secara sembarangan. Tapi dulu pernah ajaran ini kan. Ini kita harus lihat keadaan zaman waktu itu. Waktu itu di Roma, itu yang dianggap Tuhan tuh kaisar. Kaisar tuh dianggap Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen nih lagi ngumpul-ngumpul nih, orang Kristen sama orang Roma lagi ngumpul-ngumpul nih di pinggir jalan, tiba-tiba ada tentara datang. Ya. Keadaan waktu itu tuh, tentara datang terus
tangkap, disuruh baris. Pertama, orang Roma disuruh maju. Siapa Tuhanmu? Ditanya. Oh, Tuhanku Kaisar. Oke, kamu lolos. Kedua, orang Kristen, orang Roma tapi dia sudah jadi Kristen. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Yesus. Pancung dia. Pancung di situ. Cap, mati. Kedua, ada orang Kristen lagi. Tapi waktu itu dia lagi mabok. Misalkan, ya, lagi bercanda-bercanda terus habis mabok-mabokan dipanggil sama tentara. Siapa Tuhanmu? Dia lihat, wah, yang ngaku Yesus dipancung, yang ngaku Kaisar lolos. Padahal dia orang Kristen, dia bilang, oh Tuhanku Kaisar. Lolos nggak dia? Lolos. Berarti pengakuan dia, padahal dia orang Kristen loh, dia mengaku Yesus Tuhan, tapi pengakuan dia hanya di mulut. Sedangkan hati nggak percaya, nggak melakukan apapun. Terus nggak lama dipanggil lagi orang Kristen. Kristen sejati, imannya sejati. Siapa Tuhanmu? Yesus Tuhanku. Dipancung, mati. Mungkin di situ ada orang Roma. Siapa Tuhanmu? Oh, Kaisar. Dia bukan orang Kristen. Oh ya, Tuhanku Kaisar. Lolos. Mungkin di situ ada lagi orang mabok. Imannya abal-abal. Siapa Tuhanmu? Dilihat. Wah, kalau gue sebut Yesus, kepala gue dipotong. Kalau gue sebut Kaisar, lolos. Tuhanku Kaisar, lolos. Jadi ayat ini nggak boleh ditafsirkan sembarangan. Setiap Kristen pasti mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi buahnya ada nggak? Buktinya ada nggak kebenaran iman dia? Gitu loh. Ya, makanya Yesus ngomong. Yesus selalu ngomong, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pohon yang baik menghasilkan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Makanya kenapa papi kalau ngomel, Kelin kadang-kadang ngejawab gak enak, terus suka menunda-nunda. Nah itu buah yang tidak baik. Jadi kamu harus hati-hati. Sama kalau papi juga mengeluarkan buah yang tidak baik, boleh kamu tegur. Jadi saling menjaga. Kita harus saling menguji diri juga, apakah kita sudah mengeluarkan buah yang baik, apakah Tuhan sudah bekerja. Semuanya itu pekerjaan Tuhan. Buah itu pekerjaan Tuhan. Ya, Yesaya 36, 1 Yohanes, nanti kamu akan lihat itu semua Tuhan. Aku Tuhan bilang. Jadi kita harus menguji diri sendiri, apakah kita sudah mengeluarkan yang buah yang baik. Kalau ngomong tuh Yesus itu Tuhan gampang. Siapapun, kamu tukang sampah kamu kasih Indomie juga Yesus Tuhan. Iya, Yesus Tuhan, diambil Indominya, pulang. Tapi biasa pelayanan di anak raja, orang-orang yang kurang mampu, kamu kasih mereka beras, mereka suruh ngaku Tuhan, ya di pinggir jalan pasti mereka akan mengaku Tuhan. Gampang kalau cuma ngaku Tuhan. Tapi Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, kalau dunia berkata, don't judge the book from the cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi itu kata dunia. Itu enggak alkitabiah. Kalau Yesus bilang, nilai orang itu dari buahnya. Kamu disuruh menghakimi orang. Kamu disuruh, Yesus tuh suruh kamu menilai orang loh, menghakimi orang loh. Nilai dia dari buahnya. Kata Yesus. Kalau dunia ngomong, jangan nilai orang dari sampulnya, jangan nilai orang dari luarnya. Enggak, Yesus bilang nilai orang dari luarnya. Nanti kamu lihat dia tuh sudah lahir baru atau belum, dia tuh sudah sama atau belum, Kristen sejati atau bukan. Oke? Paham? Paham nggak? Besok kita ke Samuel. Oke, sampai jumpa besok.